Apakah tanggal kelahiran Kristus dapat diperingati setiap tanggal 25 Desember? Bila memang demikian, apakah kita mengerti cara menghitungnya? Apakah ada petunjuk-petunjuk mengenai kelahirannya tertulis di Alkitab? Apakah ada hubungannya dengan kelahiran Dewa Matahari? Adakah peran serta agama Yahudi di dalam menentukan tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Kristus? Shalom. Torah 30 menit tidaklah menyatakan bahwa semua pandangan kami pastilah benar. Tetapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini haruslah diuji dengan kebenaran firman. Kami bukanlah penganut agama Yahudi, baik ortodok ataupun mesianik. Tetapi kami adalah pelaku Taurat yang melakukan semua hukum-hukum sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Bagi kami Yehusha Kristus adalah El dan Juru Selamat, utusan Bapa di sorga. Pembahasan mengenai kelahiran Yehusha Kristus sudah pernah kami bahas di konten-konten sebelumnya. Apa yang kami bahas saat ini adalah pembahasan secara menyeluruh, cukup terperinci, tetapi tetap berusaha sesederhana mungkin. Torah 30 menit tidaklah menyatakan apa yang kami ungkapkan adalah kebenaran mutlak. Tetapi inilah apa yang kami yakini pada saat ini, berdasarkan apa yang kami pelajari. Kiranya konten ini dapat memberikan wawasan yang baru untuk dapat dipelajari bersama-sama. Apakah Yehusha Kristus benar-benar lahir di tanggal 25 Desember pada kalender Gregorian? Bila pertanyaan ini ditanyakan secara umum untuk setiap orang yang merayakan, maka jawabannya adalah ya. Tetapi bila ditanya, apakah dasar penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Sang Juru Selamat? Pada umumnya akan dijawab berdasarkan kebiasaan yang dilakukan dari tahun ke tahun, bahkan selama puluhan, ratusan, atau mungkin lebih dari 1000 tahun. Torah 30 menit selalu berusaha menguji segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan kitab-kitab yang terinspirasi oleh Roh Kudus. Baik itu dalam bahasa Ibrani, Yunani ataupun Aram. Termasuk juga tanggal 25 Desember. Ada banyak konten-konten, ataupun web, yang menyatakan bahwa tanggal 25 Desember memang tanggal kelahiran Yehusha Kristus. Akan tetapi, khususnya belakangan ini, tidak sedikit yang membahas bahwa tanggal 25 Desember bukanlah tanggal kelahiran Kristus. Bahkan ada yang menghubungkannya dengan kelahiran Dewa Matahari, atau yang disebut juga Sol Invictus. Kami pun menyelidiki, mempelajari kontroversi ini dari dua sisi. Dan menurut pandangan kami, argumen-argumen terbaik yang menyatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Kristus ada di web ini. Linknya kami berikan di kolom deskripsi. Mengapa kami nyatakan demikian? Karena pembahasannya yang singkat, padat, dan lebih mudah dimengerti. Hal-hal inilah yang harusnya dipelajari bila memang hendak mengetahui benar-benar mengenai hari kelahiran Yehusha Kristus. Kami sangatlah merekomendasikan untuk membacanya sebagai bahan pembelajaran. Kapankah pertama kali perayaan Natal dilaksanakan? Berdasarkan apa yang tertulis di web ini, Paus Telesporus, yang merupakan Paus ke-9, adalah yang pertama mengungkapkan perayaan Natal. Hal ini tertulis di buku para Paus, yang disebut juga buku Liber Pontificalis. Mari kita lihat apa yang sebenarnya tertulis di buku Liber Pontificalis. Kata Meses di sini diartikan sebagai kelahiran Kristus yang harus dirayakan pada malam hari. Sekali lagi kami ulang berdasarkan apa yang tertulis di buku ini. Kelahiran Kristus haruslah, kami ulangi, harus dirayakan di malam hari. Bila kita lihat Paus Telesporus sudah menjadi Paus dari tahun 125 sampai dengan 136, sudah bisa dipastikan bahwa agak sulit menghubungkan kelahiran Dewa Matahari dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Paus Telesporus mengenai kelahiran Kristus. Karena Paus Telesporus sudah ratusan tahun lebih awal menetapkan perayaan Natal, sebelum orang-orang merayakan kelahiran Dewa Matahari. Tetapi apakah tertulis tanggalnya? Adakah Paus Telesporus juga memberitahukan bagaimana menghitungnya? Tidak ada sama sekali tulisan ataupun pembahasan semacam itu.
Mari kita lihat argumen berikutnya. Santo Theophilus, seorang bishop dari Kaisarea, mengatakan, kita haruslah merayakan kelahiran Tuhan kita setiap tanggal 25 Desember. Jadi terlihat sekali Natal sudah mulai dirayakan di bawah tahun 200, jauh sebelum penetapan hari kelahiran Dewa Matahari, menurut apa yang tertulis di web ini. Akan tetapi pernyataan Santo Theophilus mengenai tanggal 25 Desember menjadi suatu perdebatan berikutnya. Karena tidak adanya tulisan, ataupun bukti-bukti catatan sejarah yang menyatakan demikian di abad kedua. Paus Telesporus dan Santo Theophilus hidup di masa yang tidak jauh berbeda. Sementara pernyataan Paus Telesporus tertulis di buku Liber Pontificalis yang menguatkan kebenaran argumen bahwa sebelum abad kedua, memang ada perayaan kelahiran Kristus yang sudah dirayakan. Salah satu argumen yang mempertanyakan keaslian pernyataan Santo Theophilus mengenai tanggal 25 Desember kami berikan linknya di kolom deskripsi. Dan bila memang Santo Theophilus benar menyatakan demikian, tetap tidak ada penjelasan bagaimana menghitung tanggal 25 Desember berdasarkan ayat-ayat yang tertulis di Alkitab. Ini berarti di abad pertama, ataupun awal abad kedua, walaupun perayaan kelahiran Kristus sudah mulai dilaksanakan, tidak ada penjelasan bagaimana menghitung hari kelahiran Kristus. Pertanyaan adalah, apakah ini berdasarkan hitungan atau penetapan? Bila penetapan, siapakah yang menetapkannya pertama kali? Apakah Paus Telesporus? Yang bahkan tanggal penetapannya pun tidaklah tertulis. Pertanyaan berikutnya yang lebih menggelitik. Bagaimana dengan para rasul? Murid-murid dari Yehusha Kristus sendiri? Bukankah seharusnya mereka yang lebih mengetahui tanggal kelahiran Kristus? Yang sudah hidup kira-kira 1 abad lebih awal dibandingkan Paus Telesporus sendiri? Adakah catatan sejarah yang menyatakan para rasul, ataupun salah satu rasul menyatakan tanggal kelahiran Yehusha Kristus? Adakah para rasul, ataupun para rasul menyatakan untuk merayakan hari kelahiran Yehusha Kristus bagi setiap orang percaya? Bagaimana juga dengan Rasul Petrus? Yang dinyatakan oleh Roma Katolik sebagai paus pertama, jauh sebelum Paus Telesporus. Apakah Rasul Petrus menyatakan, ataupun merayakan hari kelahiran Kristus? Bila hari kelahiran Yehusha Kristus begitu pentingnya untuk orang-orang percaya rayakan, mengapa tidak ada tulisan di Alkitab setelah Kristus terangkat ke sorga, ataupun catatan sejarah para rasul mengingatkan, ataupun memerintahkan orang-orang percaya? Atau, mungkinkah sebenarnya para rasul merayakannya di suatu hari, tetapi di luar tanggal 25 Desember? Tanggal apakah yang dimaksud? Adakah tertulis? Dari beberapa argumen yang berasal dari web ini, maka pembahasan mengenai Imam Zakaria yang berasal dari rombongan Abia adalah satu-satunya argumen yang menurut pandangan kami ada tertulis di Alkitab. Karena dua lainnya, yaitu pernyataan Paus Telesporus dan Santo Theophilus merupakan bukti-bukti di luar Alkitab. Yang mana, juga tidak bisa menjelaskan bagaimana cara menghitung tanggal 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yehusha Kristus. Bila seseorang benar-benar ingin mengetahui tanggal kelahiran Kristus yang lebih akurat, dan berdasarkan ayat-ayat yang ada di Alkitab, maka pembahasan mengenai rombongan Abialah yang paling penting untuk dipelajari. Itulah sebabnya kami nyatakan bahwa web ini memiliki argumen-argumen yang bagus, lebih lengkap, tidak bertele-tele, dan memiliki dasar yang kuat. Pandangan mengenai Sol Invictus, ataupun kelahiran Dewa Matahari, kami tidaklah membahasnya di sini. Karena kami melihatnya sebagai argumen yang lemah. Salah satunya dikarenakan perayaan tanggal kelahiran Dewa Matahari, secara umum dilakukan setelah ratusan tahun Paus Telesporus menyatakan untuk merayakan kelahiran Mesias. Baiklah kita kembali ke pembahasan rombongan Abia. Dan alasan mengapa Torah 30 menit memandang bahwa informasi inilah yang paling penting. Banyak pembahasan mengenai kelahiran Kristus menafsirkan ayat ini sebagai bulan yang ke-6. Apakah maksudnya bulan Juni dalam kalender Gregorian? Tentu saja tidak.
Tetapi dalam kalender Ibrani, bila hendak menyelidiki penanggalan yang tertulis di Alkitab, dengan kalender apakah digunakan? Kalender Ibrani. Apakah kalender Ibrani hanya dikhususkan untuk bangsa Yahudi saja? Mari kita perhatikan ayat berikut. Jelas sekali ada tertulis kata bulan dan kata tanggal. Dengan kalender apakah Yahwa Bapa menetapkan bulan dan tanggal untuk berpuasa dan berhenti bekerja? Apakah perintah-perintah ini hanya untuk bangsa Yahudi? Tentu saja tidak. Bangsa Yahudi bahkan belumlah terbentuk. Bangsa Yahudi adalah kerajaan selatan yang terdiri dari 2 suku. Sementara kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku tidak pernah kembali secara resmi ke tanah Yerusalem. Negara Israel modern saat ini adalah bangsa Yahudi yang terdiri dari suku Yehuda dan Benyamin, dan sebagian kecil suku Lewi. Suku-suku yang sama pada saat Yehusha Kristus lahir di muka bumi. Jadi apakah Imamat 16, ayat 29, hanya untuk keturunan asli Yakub? Perhatikan kalimat, orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Apakah maksudnya? Bila Anda lahir dari 100% genetik orang Perancis, baik dari ayah ataupun ibu, maka secara garis keturunan Anda memang orang Perancis. Tetapi setelah dewasa dan cukup umur, Anda memutuskan untuk keluar dari negara Perancis dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah masuk secara legal. Apakah itu berarti Anda sekarang tetap warga negara Perancis? Hanya karena lahir dari keturunan 100% genetik bangsa Perancis? Tentu saja tidak. Tetapi Anda sekarang menjadi warga negara Republik Indonesia. Dan itu berarti Anda haruslah patuh atas semua peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia. Semua peraturan yang termuat di Imamat 16 ayat 29 tidak hanya untuk keturunan Yakub, tetapi untuk semua keturunan non-Yakub, yang mau menetap dan menjadi bagian dari bangsa Israel, umat pilihan Yahwa Elohim. Hal ini jugalah yang dibahas di kitab Rasul-Rasul, bahwa tidak ada perbedaan antara keturunan Yahudi dan non-Yahudi, tetapi satu di dalam iman percaya. Dengan demikian kalender yang harusnya digunakan pun haruslah sama, bila Anda adalah bagian dari bangsa Israel secara rohani. Jadi berdasarkan kalender apakah penetapan bulan dan tanggal oleh Bapa di sorga? Untuk sekedar informasi, pada masa itu bangsa Israel baru saja keluar dari tanah Mesir. Dan bangsa Mesir kuno memiliki kalendernya sendiri berdasarkan pergerakan matahari, yang disebut juga solar kalender. Menarik sekali bahwa kalender Gregorian, atau kalender Romawi, yang umum digunakan hampir di semua permukaan bumi pada saat ini, juga menggunakan perhitungan pergerakan matahari. Dengan kata lain, kalender Mesir kuno dan kalender Gregorian sama-sama solar kalender. Apakah kalender Mesir kuno memiliki hubungan dengan kalender Gregorian? Menarik sekali untuk diselidiki. Alkitab jelas menetapkan bahwa benda-benda peneranglah yang akan menentukan hari-hari dan tahun-tahun. Benda-benda penerang manakah yang dimaksudkan? Matahari, bulan, dan juga bintang-bintang. Apakah ayat ini akan dipertanyakan kevalidasiannya? Mungkinkah bulan sebagai benda terang? Bukankah bulan adalah benda gelap berdasarkan ilmu pengetahuan? Seperti yang kami nyatakan di awal, bahwa Torah 30 menit tidaklah menguji kebenaran Alkitab, tetapi menguji segala sesuatunya dengan apa yang tertulis di Alkitab. Mari kita kembali lagi ke topik kalender. Jadi Elohim sendirilah yang menyatakan bahwa perhitungan kalender berdasarkan pergerakan matahari, atau yang disebut juga solar. Dan bulan, atau yang disebut juga lunar. Dan juga bintang-bintang. Apakah ada di Alkitab tertulis kalender Ibrani? Sebenarnya tidak ada sama sekali. Dengan begitu perhitungan ini berfungsi secara umum untuk semua manusia. Perhitungan kalender Mesir kuno yang sangat mirip dengan kalender Romawi Gregorian jelas-jelas berbeda dengan apa yang sudah Elohim tetapkan. Pertanyaannya adalah, mengapa perhitungan kalender yang berasal dari Elohim harus dirubah? Apakah kurang sempurna?
Apakah lebih sempurna bila menggunakan perhitungan solar saja? Apakah urgensinya mengganti perhitungan kalender dari pencipta alam semesta dengan ciptaan manusia? Bila semua kebenaran yang ada di muka bumi ini merupakan inspirasi dari Roh Kudus. Dari inspirasi roh, apakah segala sesuatu yang bertentangan, ataupun berbeda dengan apa yang Bapa di sorga sudah tetapkan? Pertanyaan yang harus Anda sendiri yang menjawabnya. Mari kita kembali lagi ke topik tanggal 25 Desember. Menurut pandangan Torah 30 menit, perhitungan kalender yang berasal dari Elohimlah yang benar, sesuai yang tertulis di Alkitab, dan bukan yang lain. Mari kita membuat suatu perumpamaan. Misalkan saja suatu tanggal dalam penanggalan Ibrani, bila dikonversi ke penanggalan Gregorian adalah tanggal 25 Desember. Maka di tahun-tahun berikutnya tidak mungkin tetap di tanggal 25 Desember. Karena merupakan dua jenis kalender yang jelas-jelas berbeda. Bila memang tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yehusha Kristus, bagaimana mungkin dirayakan setiap tahun di tanggal yang sama? Adakah manusia boleh merubah perhitungan kalender yang ada di Alkitab dengan perhitungannya sendiri? Lebih baikkah manusia dibandingkan Elohim? Apakah Elohim pencipta benda-benda penerangan, tidak menyadari sebelumnya bahwa perhitungan kalender yang lebih sempurna adalah berdasarkan pergerakan matahari? Tentu saja tidak. Menurut pandangan Torah 30 menit, bila pun kelahiran Yehusha Kristus, setelah dikonversi dari kalender Ibrani ke kalender Gregorian, jatuh di tanggal 25 Desember, maka setiap tahun pastilah merayakan di tanggal yang berbeda berdasarkan kalender Gregorian atau kalender Romawi. Dengan demikian merayakan kelahiran Kristus setiap tanggal 25 Desember setiap tahun, sangatlah tidak masuk akal. Karena harus menyingkirkan perhitungan kalender yang berdasarkan Alkitab, dan menyatakan bahwa perhitungan tersebut tidaklah benar. Sekarang mari kita kembali ke pembahasan, apakah tanggal 25 Desember memang benar-benar kelahiran Yehusha Kristus yang dapat dibuktikan berdasarkan ayat-ayat di Alkitab. Ada pandangan yang mengatakan bahwa bulan ke-6 yang dimaksudkan di sini adalah bulan Elul, yang bila dikonversi ke kalender Gregorian adalah bulan Agustus-September. Sehingga 9 bulan dari bulan Elul adalah bulan ketiga, yaitu bulan Sivan, atau bulan Mei-Juni. Pandangan ini kami tidaklah setuju. Perhatikan ayat berikut. Kalimat bulan yang ke-6, bahasa Yunaninya menhektos. Hektos artinya ke-6. Perhatikan ayat berikutnya lagi. Kalimat selama 5 bulan, bahasa Yunaninya menpente. Pente berarti kelima. Ketiga ayat ini sebenarnya memiliki makna yang mirip. Bila kalimat yang dalam bahasa Yunaninya menhektos atau menpente diartikan dengan sesudah 6 bulan dan 5 bulan, maka tidak akan memberikan arti yang bias. Perhatikan ayat-ayat berikut yang sudah kami rubah pengertiannya. Lukas 1 ayat 26. Sesudah 6 bulan, Yahwa Bapa kemudian menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan sudah 6 bulan bagi dia, yang disebut mandul itu. Lukas 1 ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung dan sudah 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Lukas 1 ayat 26 tidaklah menunjukkan petunjuk waktu, atau bulan tertentu, sehingga bila hendak menghitung kelahiran Yehusha Kristus dibutuhkan informasi lainnya yang terdapat di Alkitab. Informasi tersebut tidak lain adalah rombongan Abia, Imam Zakaria. Hal inilah yang juga disetujui oleh penulis di web yang kami pelajari. Mari kita perhatikan perhitungan waktu berikut. Pada saat Maria bertemu dengan Elisabet sepupunya, Maria barulah mulai mengandung. Sementara kandungan Elisabet sudah berusia 6 bulan. Yang artinya perbedaan umur Yehusha Kristus dan Yohanes Pembaptis adalah 6 bulan.
Dan ini berarti, bila hendak menghitung waktu kelahiran Yehusha Kristus, haruslah dihitung pada saat Elizabeth baru mulai mengandung, yaitu ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Imam Zakaria. Dan pertanyaannya adalah, bulan apakah Imam Zakaria bertemu dengan malaikat Gabriel? Secara eksplisit, tidak ada tertulis di Alkitab. Disinilah perdebatan, atau diskusi sebenarnya berlangsung. Dan inilah satu-satunya informasi yang bisa menunjukkan tanggal kelahiran Yehusha Kristus, yang berumur 6 bulan lebih muda dibandingkan Yohanes Pembaptis. Hal-hal lainnya menurut pandangan Torah 30 menit, tidaklah bisa dijadikan dasar perhitungan. Perhatikan ayat berikut. Imam Zaharia, suami Elizabeth, sepupu Maria, keduanya adalah keturunan Harun, kakak dari Nabi Mose, yang berarti keduanya berasal dari keturunan Lewi. Berdasarkan apa yang tertulis di Taurat, yang mana perintah dari Yahwa Bapa sendiri. Hanya suku Lewi yang berasal langsung dari keturunan Harun yang dapat melayani di Bait Suci. Ada 4 orang anak-anak Harun, yang mana 2 di antaranya, yaitu Nadab dan Abihu meninggal dan tidak memiliki anak laki-laki. Berdasarkan Taurat, hanya anak laki-laki yang berasal dari keturunan Harun yang dapat menjadi imam. Karena imam haruslah seorang laki-laki. Inilah yang juga diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Suami adalah kepala, suami adalah imam. Ini berarti Adam adalah kepala dan imam, bukan istri, bukan Hawa. Mari kita kembali ke divisi Abia. Raja Daud, bersama-sama Zadok, dari keturunan Eleazar, dan Ahimelech dari keturunan Itamar, anak-anak Harun, suku Lewi, mengatur pembagian tugas keimaman di dalam Bait Suci. Kita bisa lihat bahwa Raja Daud adalah pelaku Taurat sejati. Karena memang kesukaan Raja Daud adalah Taurat, dan merenungkan atau mempelajari Taurat, siang dan malam. Raja Daud tidaklah berusaha merubah apa yang tertulis di Taurat, apalagi menolak Taurat. Tidak sama sekali. Melainkan sungguh-sungguh berusaha melakukan apapun yang tertulis di dalam Taurat. Jika Anda hendak mengikuti teladan Raja Daud, raja yang diurapi dan diberkati, yang mana Yehusha Kristus adalah keturunan Raja Daud secara langsung, maka haruslah mengikuti apa yang Raja Daud kerjakan, yaitu pelaku Taurat yang sejati. Ada 24 orang yang terpilih untuk menjadi imam di dalam Bait Suci. Urutan ke-8 adalah Imam Abia. Jadi bisa kita lihat bahwa Imam Zakaria berasal dari keturunan langsung Imam Abia, yang mendapat urutan yang ke-8 untuk melayani sebagai imam di Bait Suci. Apa yang diatur di sini, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Harun, yang tidak lain melakukan apa yang diperintahkan Yahwa Bapa, tidak lebih dan tidak kurang, sesuai apa yang tertulis di Taurat. Ke-24 divisi ini diatur setiap minggu secara bergantian, dan divisi Abia memiliki giliran ke-8. Sekali lagi Torah 30 menit menyatakan, untuk mengetahui tanggal kelahiran Yehusha Kristus, pentinglah diketahui pada bulan dan tanggal apakah Imam Zakaria dari divisi Abia, urutan ke-8, melakukan tugasnya sebagai seorang imam. Hal-hal lainnya tidaklah bisa memberikan perhitungan pasti mengenai kelahiran Yehusha Kristus. Di dalam web ini juga dijelaskan bagaimana mereka mendapatkan tanggal ketika Imam Zakaria dari divisi Abia, urutan ke-8, bertugas. Tidak lain dari buku Joseph Heinrich. Joseph Heinrich adalah seorang teolog yang berasal dari Jerman. Intinya dari tulisan ini adalah cara menghitung kelahiran Yehusha Kristus, yaitu dengan cara melihat tanggal dan bulan Imam Zakaria dari divisi Abia bertugas ketika malaikat Gabriel datang. Mari kita lihat kalender Ibrani berikut agar dapat lebih dimengerti. Menurut apa yang ditulis oleh Joseph Heinrich, divisi Yoyarib, yaitu divisi pertama dari 24 divisi keturunan Harun, bertugas di bulan kelima, yaitu bulan Av, tanggal 9. Tahun pada saat penghancuran Yerusalem. Maka bila dihitung sampai ketika divisi ke-8,
yaitu divisi Abia bertugas, yang tidak lain adalah Imam Zakaria, maka akan jatuh di bulan ke-7, yaitu bulan Tisri, minggu kedua. Bila dikonversi ke dalam kalender Gregorian adalah tanggal 22 sampai 30 bulan September. Dengan begitu tanggal dimulainya Elizabeth mengandung adalah tanggal 22 sampai 30 bulan September. Dan bila Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan dibandingkan Yehusha Kristus, maka kelahiran Yehusha Kristus haruslah dihitung 15 bulan dari tanggal 22 sampai 30 September. Yang mana akan jatuh tanggal di 22 sampai 30 bulan Desember. Inilah argumen terbaik mengenai alasan penetapan kelahiran Yehusha Kristus di tanggal 25 Desember. Walaupun tentu saja ada tanda tanya yang cukup menggelitik. Joseph Heinrich menulis bukunya di abad 18. Tetapi dari manakah sumber tulisannya? Bila divisi Yoyarib dinyatakan bertugas di bulan kelima, tanggal 9, pada masa penghancuran Yerusalem, maka sumber yang didapatkan Joseph Heinrich haruslah berasal dari tulisan di abad pertama. Kitab Talmud adalah kitab agama Yahudi. Torah 30 menit bukanlah pelaku agama Yahudi. Kami tidaklah mempercayai bahwa kitab Talmud merupakan inspirasi Roh Kudus, melainkan peraturan-peraturan ataupun kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh manusia secara turun-temurun. Inilah yang disebut oleh Yehusha Kristus kepada Farisi dan ahli Taurat, hukum-hukum adat istiadat nenek moyang. Talmud menambahkan peraturan-peraturan di Taurat menjadi begitu banyaknya sehingga sukar dikerjakan. Pandangan bahwa Taurat sulit untuk dikerjakan tidak lain berasal dari Talmud. Kitab yang juga melarang mengajarkan Taurat kepada orang-orang di luar keturunan Yahudi, yang mana berdasarkan apa yang kami pelajari, bertentangan dengan Taurat itu sendiri. Mari kita kembali ke sumber, ataupun dasar informasi tanggal divisi Yoyarib, yaitu divisi pertama dari ke-24 divisi imam-imam bertugas, berdasarkan yang tertulis di buku Joseph Heinrich. Sumber tersebut tidak lain berasal dari kitab Talmud. Atau lebih tepatnya dari kitab Ta'anit, pasal 4, ayat 29a, perhatikan kalimat berikut. Pada tanggal 9, bulan kelima, atau bulan Av, divisi Yoyarib bertugas. Dari siapakah pernyataan ini berasal? Orang-orang bijak. Menarik sekali bahwa kitab Ta'anit diperkirakan ditulis pada abad kedua. Sementara kejadian kehancuran bait suci adalah sebelum kelahiran Kristus, atau sebelum Masehi. Mengapa tidak ada catatan sejarah pada abad pertama? Mungkin tahun-tahun di masa para rasul? Siapakah orang-orang bijak yang dimaksudkan? Tidak lain adalah para pemimpin agama Yahudi. Dan tahukah Anda siapakah para pemimpin agama Yahudi di abad pertama? Ahli Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang yang sudah merekayasa agar Yehusha Kristus disalib. Mereka pula lah yang bertanggung jawab atas kematian Rasul Stefanus, kembali dengan cara rekayasa, ataupun tuduhan-tuduhan palsu. Atau dengan kata yang paling sederhana, berbohong. Kami di Torah 30 menit menyatakan tidaklah setuju dengan apa yang tertulis di kitab Talmud. Termasuk apa yang tertulis di kitab Ta'anit, pasal 4, ayat 29a ini. Karena apa yang tertulis di ayat ini tidaklah jelas siapakah yang menyatakannya. Sehingga keakuratannya sulit untuk dapat diyakini. Dan juga tahun penulisannya diperkirakan di abad kedua. Kira-kira hampir 200 tahun setelah kejadian kehancuran Yerusalem. Ada satu hal lagi yang menurut pandangan kami sangatlah penting. Yang membuat apa yang tertulis di kitab Ta'anit, pasal 4, ayat 29a ini mustahil untuk bisa kami percayai. Mari kita kembali lagi ke perhitungan kalender yang benar berdasarkan Elohim. Benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan dan juga bintang-bintang, berfungsi untuk menentukan tanggal dan tahun. Yang berarti perhitungan kalender Elohim untuk semua manusia berdasarkan benda-benda penerang ini. Kalimat, masa-masa yang tetap, dalam bahasa Ibraninya, Moed, dan dalam bahasa Yunaninya, Kairos.
Mari kita perhatikan ayat ini sekali lagi. Matahari, bulan, dan bintang-bintang adalah suatu petunjuk untuk melihat Moed atau suatu hari yang sudah ditentukan. Apakah yang dimaksud dengan Moed? Tidak lain adalah hari-hari raya yang tertulis di Imamat pasal 23. Sekali lagi kami akan tekankan. Jika matahari, bulan dan bintang-bintang, sebagai benda terang di angkasa, diciptakan, salah satunya berfungsi agar setiap manusia, atau lebih tepatnya orang-orang percaya, mengetahui hari-hari raya yang tertulis di Imamat pasal 23, bukankah itu berarti hari-hari raya tersebut penting untuk bangsa Israel secara rohani, umat kepunyaan Yahwa Bapa, untuk diketahui? Dan setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mempelajari mengenai akhir zaman, yang berasal hanya dari Alkitab, akan mengetahui bahwa hal-hal yang sangat penting di muka bumi ini akan jatuh di hari-hari raya Imamat pasal 23. Yehusha Kristus adalah El yang turun ke muka bumi. Hari kedatangannya, atau kelahirannya, apakah sangat penting? Maha penting. Jadi hari kelahirannya menurut apa yang Torah 30 menit percayai, haruslah jatuh di salah satu hari-hari raya Imamat pasal 23. Hari-hari di dalam kehidupan Yehusha Kristus sangatlah berhubungan dengan Moed. Kematiannya jatuh di hari raya Paskah. Setelah 3 hari dan 3 malam, atau 72 jam, ia bangkit di hari raya buah sulung. Dan Roh Kudus, yaitu Roh Yehusha Kristus sendiri, dicurahkan di muka bumi pada hari raya Pentakosta. 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Kami tidaklah sependapat mengenai pandangan Jumat Agung, hari di mana Kristus mati, dan hari Minggu, di mana Kristus dibangkitkan. Mengenai hal ini sudah kami bahas di konten-konten sebelumnya. Menurut pandangan kami, berdasarkan Taurat, Elohim Sang Pencipta, yaitu Yehusha Kristus, kedatangannya haruslah di salah satu hari raya di Imamat pasal 23. Karena kematian, kebangkitan, dan tercurahnya roh Elohim, memang di salah satu hari-hari yang sudah ditetapkan oleh Elohim sendiri. Sementara apa yang tertulis di kitab Talmud, lebih tepatnya kitab Ta'anit, pasal 4, ayat 29a, membuat kelahiran Yehusha Kristus lahir di luar hari-hari raya Imamat pasal 23. Dengan begitu, secara tidak langsung, kitab Talmud yang ditulis dan disepakati oleh pemuka agama Yahudi, tidaklah menyetujui bahwa Yehusha adalah El, utusan Yahwa Bapa. Karena pemuka agama Yahudi pastilah mengerti, seorang Mesias haruslah datang ke muka bumi di hari-hari raya Imamat pasal 23. Dan pemuka agama Yahudi pun mengerti, untuk menghitung kelahiran Yehusha Kristus, haruslah dihitung dari tanggal divisi Abia bertugas. Dengan demikian Torah 30 menit menyatakan sekali lagi, kami tidaklah mungkin sependapat. Karena kami yakin dan percaya Yehusha adalah Mesias. Torah 30 menit memiliki pandangan bahwa 25 Desember tidaklah mungkin tanggal kelahiran Yehusha Kristus yang dapat diperingati setiap tahunnya di tanggal yang sama. Karena dengan demikian perhitungan kalender yang diatur oleh Elohim harus digantikan dengan perhitungan yang berasal dari manusia. Kalender Romawi Gregorian adalah kalender mirip dengan kalender Mesir kuno yang disebut solar kalender. Dengan begitu menurut pandangan kami, kalender Gregorian adalah kalender adat istiadat yang diturunkan selama ribuan tahun. Tidak ada catatan, baik itu yang tertulis di Alkitab, ataupun literasi sejarah, yang menyatakan para rasul menetapkan 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Kristus. Perhitungan tanggal kelahiran Yehusha Kristus, yang dapat dihitung dari tanggal penugasan Imam Zakaria dari divisi Abia, tidak lain berasal dari kitab Talmud agama Yahudi, yang diperkirakan ditulis di abad kedua. Para Farisi dan ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi, tentu saja mengerti bahwa untuk mengetahui kelahiran Kristus dibutuhkan data tanggal penugasan Imam Zakaria dari divisi Abia. Para Farisi dan ahli Taurat pastilah juga mengerti bahwa Mesias haruslah lahir di salah satu hari-hari raya,
atau Moed yang tertulis di Imamat pasal 23. Informasi yang diberikan di kitab Ta'anit, pasal 4, ayat 29a, secara tidak langsung mereka menyatakan bahwa Yehusha Kristus bukanlah Mesias, karena lahir di luar Moed. Sehingga penetapan 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Kristus menurut pandangan Torah 30 menit, secara tidak langsung merupakan pengaruh dari agama Yahudi yang diajarkan secara turun-temurun selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Torah 30 menit juga percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Natal, yaitu pohon Natal, merias pohon Natal, lampu-lampu di pohon Natal, meletakkan hadiah di bawah pohon Natal, Sinterklas dan pit hitam, pemberian hadiah di hari Natal, tidak lain merupakan adat istiadat yang diajarkan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Yang kesemuanya ini tidaklah tertulis di Alkitab, ataupun catatan sejarah yang ditulis oleh para rasul dari abad ke-1. Dan apakah yang dikatakan oleh Yehusha Kristus mengenai adat istiadat nenek moyang? Yehusha Kristus jelas mengecam setiap orang yang mengedepankan kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, kebiasaan nenek moyang bangsa Yahudi, yang tertulis di kitab agama Yahudi, dan mengesampingkan perintah, atau hukum-hukum Bapa di sorga, yaitu Taurat. Jadi, kapankah sebenarnya Yehusha Kristus lahir? Kristus sebagai Elohim, haruslah lahir di salah satu hari raya, atau Moed. Pertanyaannya adalah, Moed manakah yang dimaksudkan? Menurut kami adalah Yom Teruah. Ini adalah pandangan dan analisa Torah 30 menit sendiri, yang menurut kami lebih mendekati dibandingkan hari-hari raya lainnya. Ada dua petunjuk yang tertulis di Alkitab. Petunjuk pertama, Yusuf dan Maria tidak berada di Yerusalem. Beberapa hari raya mengisyaratkan orang-orang Israel haruslah berada di tanah Yerusalem ketika perayaan tiba. Tetapi Kristus lahir di Betlehem, di luar Yerusalem. Hari raya yang tidak mengharuskan bangsa Israel berada di Yerusalem adalah Yom Teruah. Petunjuk kedua. Pada saat kelahiran Kristus, para gembala bertemu dengan sekumpulan malaikat yang menyerukan dan memuji Yahwa Bapa. Dan menurut pandangan kami, suara yang berasal dari para malaikat sangatlah keras, kemungkinan seperti gemuruh. Yom Teruah berasal dari dua kata. Yom artinya hari. Dan teruah artinya suatu suara yang sangat keras, yang bertujuan untuk mengingatkan. Kelahiran Kristus diikuti dengan teruah, atau suara yang sangat keras, yang berasal dari puji-pujian para malaikat. Sebagai peringatan bahwa 10 hari setelah Yom Teruah adalah Yom Kippur. 10 hari untuk mempersiapkan diri, dan merendahkan diri, memasuki hari penebusan dosa. Dan siapakah yang datang untuk menebus dosa umat manusia? Kristus itu sendiri. Yom Teruah diperingati setiap tanggal ke-1, bulan ke-7, berdasarkan perhitungan kalender Bapa di sorga. Ya betul sekali. Kristus telah lahir 2000 tahun yang lalu. Ia hadir untuk mengajarkan cara yang benar, dan mati untuk menebus dosa manusia. Maukah Anda memperingati hari kelahirannya dengan cara yang benar? Cara yang diajarkan oleh Bapa di sorga sendiri, pencipta alam semesta, dan bukan berdasarkan tradisi yang diajarkan secara turun-menurun yang berasal dari manusia. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.